Halo pemirsa, kembali bersama Akademi Ali Arkam. Kali ini kita akan melanjutkan sesi review jurnal kita dengan sebuah artikel yang baru sekali diterbitkan di tahun ini oleh Oliver Crawford tentang menerjemahkan Marxisme di Indonesia. Ya, teman-teman, ini kira-kira tampilan awalnya ya dari artikelnya Oliver Crawford, ditulis di Jurnal Modern Asian Studies yang terbit tahun ini, masih sangat-sangat baru ya, 2020. Sebanyak 37 halaman, jadi cukup panjang dan cukup lengkap sebenarnya. Ya, judul aslinya ini Translating and Transliterating Marxism in Indonesia. Jadi ya, kira-kira mungkin menerjemahkan dan mengalih aksarakan Marxisme di Indonesia. Nah, apa yang akan kita sama-sama gali ya dari artikel yang sangat-sangat baru ini? Pertama kita perlu melihat latar belakang masalah ya yang dipetakan oleh Oliver. Ya, dia menulis bahwa sekitar tahun 1910 dan ya sekitar 1920-an, kaum komunis Indonesia ini menghadapi problem bagaimana menerjemahkan konsep-konsep Marx yang mereka kenal kebanyakan dari bahasa Belanda ke bahasa Melayu, serta merelevansikan ide-idenya di dalam konteks Asia dan secara khusus kawasan yang banyak dihuni oleh orang Muslim. Jadi bagaimana ya konsep Marx yang berada jauh di barat sana asal muasalnya bisa direlevansikan dengan konteks Asia serta konteks agama yang cukup kental gitu. Nah, inilah yang dihadapi oleh kaum komunis Indonesia di awal-awal abad 20 ya. Nah, karena itu Oliver mengajukan sebuah pertanyaan kritis di dalam penelitiannya. Bagaimana tulisan Marx dari abad 19 dapat dimengerti oleh mereka yang tinggal di negara Asia dengan penduduk mayoritas Muslim. Jadi, bagaimana caranya orang-orang, mungkin kita sebut Bapak, pendiri bangsa kita yang ke kiri-kirian itu, menerjemahkan, kemudian merelevasikan konsep Marx yang berasal dari Barat, supaya dapat cocok, supaya dapat klik ya dengan konteks Asia atau Hindia Belanda ya waktu itu. Bagaimana caranya supaya mereka bisa mengerti atau bisa mendapatkan apa yang mau disampaikan oleh Marx pada waktu itu. Terutama konteks Hindia Belanda ya yang berada di bawah eksploitasi Belanda gitu. Bagaimana kita atau orang-orang Hindia Belanda pada waktu itu bisa mengerti ide Marx. Nah, itu Oliver mengajukan sebuah tesis. Dia mengatakan kaum komunis Indonesia secara bergantian mengalih aksarakan dan menerjemahkan dalam upaya eksposisi konsep-konsep Marxisme. Jadi maksudnya kaum komunis Indonesia pada waktu itu selain mereka mengalih aksarakan ya, maksudnya misalnya kata dari bahasa Inggris proletariat, nah dialih aksarakan menjadi proletar, atau proletariat kemudian dialih aksarakan menjadi buruh, pekerja, kaum kuli, kaum dan sejenisnya. Nah, sedangkan menerjemahkan ini lebih lebih punya nuansa ada modifikasi di sana. Jadi tidak serta merta hanya mengalih aksarakan, tapi ada satu langkah di mana memodifikasi ide-ide Marx yang ada di Barat untuk bisa cocok dengan kondisi atau konteks di Hindia Belanda. Nah, contoh kecilnya adalah misalnya Soekarno ya mengeluarkan gagasan misalnya Marhaen. Marhaen itu menurutnya cocok sebagai penunjuk
proletar gitu. Nah, kalau Tan Malaka dengan istilah murba. Nah, inilah sebenarnya satu langkah translating ya, untuk menerjemahkan supaya bisa orang-orang Hindia Belanda ini mengerti, oh, yang maksudnya proletariat di dalam pemikiran Marx yang di barat sana rupanya itu marhaen. Oh, rupanya itu murba. Oh, rupanya itu buruh. Oh, dan sejenisnya. Nah, jadi mereka tidak hanya menggali eksposisi konsep-konsep Marx ini kemudian dilemparkan begitu saja pada audiens, tapi mereka ada satu langkah modifikasi. Nah, bagaimana cara konkretnya? Nah, kita perlu melihat ya, ada 3 langkah yang Oliver Crawford ini deteksi. Pertama, ada satu eksposisi ya terhadap natur ilmiah dari komunisme. Jadi mencoba untuk melemparkan atau memaparkan ya, natur keilmiahan dari komunisme. Kemudian yang kedua adalah karakter pertentangan kelas dalam masyarakat feodal dan kapitalis. Dan ketiga adalah relasi antara komunis dan Islam. Di dalam konteks Hindia Belanda ya tentu agama yang mayoritas adalah Islam, dan agama yang disebut sebagai agama perlawanan ya Islam, bukan Protestan ataupun Katolik ya yang dekat dengan penguasa. Nah, 3 poin ini akan sama-sama kita lihat secara ringkas, dan teman-teman bisa, jika ingin dalaminya ya bisa silakan akses ke artikel yang bersangkutan. Pertama, natur ilmiah dari komunisme. Ya, kita kan tahu bersama bahwa Marx atau komunisme ini memang mengajukan satu tesis ya, progres sejarah dan juga transformasi masyarakat. Jadi sejarah itu berkembang, dan sejarah itu adalah pertentangan kelas ya, terbentuk dari pertentangan antar kelas yang saling berkontradiksi. Nah, dari feodal, kemudian kapitalisme, kemudian sosialisme, dan paling mutakhir katanya adalah komunisme. Nah, di natur keilmiahan ini, maka bertemu dengan konteks masyarakat yang masih kental dengan kebatinan atau hal-hal yang bersifat supranatural, atau mencoba untuk ya tidak ada upaya transformasi ya. Nah, kaum komunis Indonesia pada waktu itu mengajukan bahwa ini adalah satu gagasan yang ilmiah di komunisme ini atau Marxisme ya, bukan agama, mereka bukan ajaran yang dogmatis, mereka adalah satu pengajaran yang ilmiah, bisa dikritik, bisa berkembang, dan seterusnya. Nah, kaum komunis Indonesia menjelaskan bahwa komunisme adalah ilmu yang berdasar pada observasi empiris, jadi pada observasi ilmiah, tapi juga sebagai ilmu yang berasal dari guru atau kiai ya, kalau kita baca di artikelnya itu kiai, yakni ya adalah Marx itu sendiri yang menganalisis realita dunia eksternal secara akurat. Jadi ada 2 poin ya, barangkali kita bisa lihat bahwa komunisme ini adalah ilmu yang berdasar pada observasi empiris. Jadi ada kalau kita lihat, kita ini subjek dan objek ya. Subjek ini menganalisis objek, kemudian kita menarik poin-poin dari sana. Jadi kebenaran itu, atau ya sebut saja tesis ya, atau ilmu itu tidak didapat dari diri kita, tapi didapat dari dunia eksternal. Nah, selain itu juga ilmu yang berasal dari seorang, katakanlah guru ya, seorang sarjana, seorang ahli bernama Marx, yang pekerjaannya atau kerja ilmiahnya itu diturunkan atau disebarkan oleh orang-orang seterusnya. Ya, poin kedua adalah pertentangan kelas di dalam masyarakat feodal dan kapitalis.
Nah, apakah feodalisme ini khas Barat? Jadi, ya kalau misalnya kita bilang Marxisme ini produk Barat dan cocoknya hanya untuk Barat, karena memang konteks penulisannya adalah di Barat ya. Nah, apakah berarti feodalisme ini hanya khas Barat dan di Hindia Belanda atau Indonesia juga tidak cocok? Nah, tentu ini bisa ditampik ya, bahwa komunis Indonesia melihat bahwa feodalisme ini tidak hanya bertumbuh subur di Barat, tapi juga di Indonesia ya. Kita bisa lihat keraton, misalnya keraton Jogja, keraton di Solo, di Banten gitu ya. Nah, ini berarti feodalisme adalah sistem masyarakat yang universal. Maksudnya ya di mana-mana sistem feodalisme ini ada dan tumbuh subur. Dia bukan bukan semata-mata produk Barat gitu. Oleh karena itu ya tentu Marxisme bisa masuk ya di dalam konteks masyarakat feodal di Hindia Belanda. Begitu pula dengan kapitalisme yang berkarakteristik akumulasi profit yang mulai perlahan-lahan terbentuk di Indonesia meski tidak semaju Barat. Karena di Hindia Belanda maksudnya ya. Ada transisi ya dari feudalisme menuju ke kapitalisme. Nah, di Hindia Belanda juga ada selain di Barat ya. Nah, oleh karena itu analisis Marx bisa cocok dengan kondisi yang seperti ini. Toh keduanya hadir di Hindia Belanda, tidak hanya di Barat. Nah, contoh kecilnya di dalam masyarakat Hindia Belanda yang menuju kapitalistis gitu, nah, proletar ini diterjemahkan menjadi biasanya menjadi kaum kuli, kaum buruh, dan kaum promo atau common people, orang biasa, bukan tingrat nih. Nah, ini proletar diterjemahkan oleh kaum komunis Indonesia pada waktu itu menjadi 3 istilah seperti ini. Nah, poin terakhir adalah relasi antara komunis dan Islam. Ketika ada 2 poin ini, relasi antara keduanya, biasanya ada sentuhan-sentuhan moral. Jadi misalnya kapitalisme ini jahat, gitu ya. Kapitalisme ini berdosa karena misalnya dia rakus, dia merampas punya orang lain, dia mengambil terlalu banyak dan seterusnya. Jadi kapitalisme ini didekatkan dengan gagasan moral atau diserang, dikritik secara moral, secara moralis. Nah, ini dapat kita temui terutama di Haji Misbah. Ya, kita lihat pedagang batik dari Solo di dalam kritik-kritiknya terhadap kapitalisme cenderung ya lebih ke arah moralis gitu. Juga ada di Tan Malaka, di tulisannya di Parlemen atau Soviet, teman-teman bisa juga lihat sendiri di sana. Kemudian ada Partondo. Nah, ini seorang yang menerjemahkan manifesto komunis dia menulis di kata pengantarnya itu juga cenderung ada sentuhan-sentuhan moralisnya di sana. Ini kondisi yang terjadi di awal-awal abad 20 di Hindia Belanda. Nah, kesimpulannya adalah menerjemahkan konsep-konsep Marxisme dilakukan oleh kaum komunis Indonesia untuk menjelaskan ya situasi sosial ekonomi terkini dan demi mendorong rakyat Indonesia berpartisipasi melawan kapitalisme secara internasional. Nah, ini yang penting. Jadi rakyat yang tereksploitasi di Hindia Belanda ini mengerti apa yang sedang terjadi dan sistem apa yang mereka hidup di dalamnya, dan mereka sadar bahwa mereka ini sedang dijajah, sedang dieksploitasi, sedang dihisap, dan seterusnya. Tapi juga yang kedua adalah rakyat Hindia Belanda ini mengerti dan ingin terjun di dalam partisipasi secara internasional melawan kapitalisme. Nah, jika gagasan Marxisme itu hanya produk khas Barat, maka kan ketika berjumpa dengan orang-orang di Asia misalnya, ya berarti tidak ada satu kerjasama, tidak ada satu solidaritas bersama secara internasional. Padahal proletar dan borjuis adalah satu istilah ya, satu kelas yang universal. Melawannya pun juga secara internasional. Nah, inilah yang diupayakan oleh kaum komunis Indonesia di awal-awal abad 20
dan terutama oleh Tan Malaka.